Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kawan-kawan, untuk di kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau menanggapi untuk beberapa pertanyaan yang mempertanyakan tentang cara memilih burung perkutut di ombyokan supaya tidak mati setelah dibawa ke rumah, atau supaya tidak mati ya, karena biasanya perkutut yang dari ombyokan itu bisa kebanyakannya mati setelah dirawat di rumah. Nah, itu di sini mau berbagi sedikit ya untuk kawan-kawan tentang cara perawatannya bagaimana, memilihnya bagaimana. Dan langsung aja untuk cara memilihnya, itu burung perkutut itu saat diombyokan itu diusahakan cari yang sehat. Dalam arti sehat itu ya yang tidak murung, yang lincah, terus segi dari keaktifan. Nah, biasanya burung itu kalau diombyokan itu aktif, itu burungnya biasanya itu sehat. Jangan yang murung. Kalau yang murung diambil ya tetap takutnya itu lagi sakit. Dan untuk berikutnya itu diusahakan yang jantan. Nah, yang jantan, kalau yang berkaturanggan itu mau jantan mau betina sama saja untuk teman kawan-kawan ya. Jadi kalau yang mau senang dengan katuranggannya ya pilihlah yang benar-benar itu katuranggan. Jadi untuk merawat burung perkutut atau memelihara burung perkutut itu semuanya baik, tergantung dari niatnya. Niatnya itu mau katuranggan atau anggungan. Kalau yang anggungan itu pilihlah yang jantan, yang kepalanya besar, terus yang sesuai dengan kriteria untuk anggungan. Banyak untuk sudah dikasih tutorialnya cara memilihnya. Terus untuk yang anggungan itu kalau bisa ya, kalau ada pas lagi manggung di ombyokan itu biasanya bagus untuk untuk mentalnya, untuk manggungnya. Dan kalau untuk katuranggan, pilihlah yang sehat dan yang berkaturanggan. Mau jantan mau betina sama saja. Tapi kalau untuk yang anggungan harus yang jantan. Nah, setelah sudah dapat, nah itu ambil saja. Kalau sudah nah ini untuk perawatan supaya tidak mati. Kalau sudah setelah nyampe rumah itu diusahakan jangan sering diganggu dulu. Dalam arti diganggu itu jangan diajak interaksi dulu. Nah, setelah nyampe rumah itu bisa dikasih minuman yang minuman-minuman penambah stamina. Bisa dengan air kelapa juga bisa. Nanti bisa untuk air kelapa diteteskan. Terus untuk pilnya juga bisa, untuk pil Larasati atau yang lain-lain banyak. Terus untuk minyak ikan juga bisa. Dan setelah itu jangan diganggu dulu. Taruh di tempat yang sepi dan tidak terganggu oleh siapapun. Nah, atau di karantina. Itu karantina itu penting. Karena apa? Karena supaya burung itu tidak stres. Kalau stres itu sudah pasti mengakibatkan burungnya
murung, mencret, berak hijau, ujung-ujungnya tidak mau makan, terus mati. Itu biasanya yang terjadi begitu. Nah, diusahakan burungnya itu biar tenang dulu. Dengan cara apa? Dengan cara di karantina. Karantina itu yang bagaimana? Karantina itu ditaruh di tempat yang menyendiri, tidak ada gangguan, entah itu binatang ataukah manusia, orang lalu lalang. Itu jalan keluarnya begitu. Itu untuk menanggulangi, untuk meminimalisir supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah itu ditunggu sampai beberapa minggu, mungkin 1 minggu, ataukah bisa dilihat perkembangannya, apakah sudah sehat atau belum. Ciri-cirinya bagaimana? Dilihat dari kotorannya. Kotorannya itu nanti apakah kering ataukah encer ataukah berair. Nah, itu nanti diperhatikan. Kalau masih berair itu nanti bisa ditambah atau dilolohi dengan ramuan-ramuan untuk penambah stamina yang lain. Nah, yang penting jangan diganggu dulu, karena setelah dikarantina itu ada juga yang udah dipelihara 2 minggu kok mati. Nah, itu aja ada juga. Karena apa? Karena untuk mentalnya belum bagus atau stres lagi. Nah, itu diperhatikan. Setelah dikarantina, oh ya, ini karantina itu berapa lama? Karantina itu bisa 1 minggu atau lebih, tergantung dari karakter burungnya. Kalau burungnya itu memang sehat, ya mungkin nggak nyampe 1 minggu, itu bisa untuk diajak interaksi lagi. Karena interaksi itu penting. Karantina interaksi itu penting. Tapi kalau untuk berinteraksi itu atau mulai dilihat-lihat atau bagaimana diajak main interaksi itu kalau sudah melewati yang namanya karantina. Karena karantina itu bisa menimbulkan yang tadinya stres jadi tidak stres. Untuk intinya untuk biar menyelaraskan tempatnya, atau supaya biar apal, ataukah untuk gimana ya, memperkenalkan lingkungan baru gitu. Karena dari alam itu kan, burung itu kan dari alam itu kan tidak ada interaksi sama orang. Jadi setelah ditangkap orang atau dijaring, nah itu kan mengakibatkan stres. Jadi jalan satu-satunya itu di karantina gitu, kawan-kawan ya. Jadi cara menanggulangi bagaimana ya? Cara menanggulangi setelah dapat dari ombyokan itu di karantina. Karena obat utamanya itu ya cuma 1, karantina. Karena burung yang mencret terus berak hijau itu bukan karena makanan, tapi karena burungnya itu stres, tidak mau makan, tidak mau minum, ujung-ujungnya beraknya atau buang kotorannya berair. Nah, itu caranya begitu untuk kawan-kawan ya. Untuk caranya saya ulang kembali, untuk cara untuk merawat burung perkutut yang dari ombyokan supaya tidak mati itu: 1, dikasih ramuan penambah stamina, dan kalau tidak pun tidak apa-apa, dan harus di karantina. Yang utama itu karantina. Setelah karantina beberapa minggu atau sekiranya sudah melewati masa-masa kagetnya atau sudah menyelaraskan tempatnya, ataukah sudah kenal dengan lingkungannya yang baru, nah itu baru nanti bisa diajak interaksi. Itu untuk menanggulangi supaya tidak stres, tidak mati. Karena
perkutut yang mati dari setelah dari ombyokan itu kebanyakannya karena stres gitu. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk video kali ini untuk membahas untuk menjawab dari teman-teman kawan-kawan yang pernah bertanya tentang menangani burung perkutut dari ombyokan yang mati. Baik, untuk kawan-kawan saya cukupkan ini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau berbagi pengalaman silahkan untuk berbagi pengalaman ditulis di kolom komentar untuk membantu kawan-kawan semua yang mungkin belum tahu cara merawatnya. Baik kawan-kawan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.